Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Garnis Afina Oktanis Rina dari kelas KPI 4D dengan NIM 1190510000170. Hari ini saya akan membawakan materi tentang ajakan kepada kebaikan. Yang pertama ada amar ma'ruf nahi mungkar. Terdapat hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kamu harus menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, atau kalau tidak pasti Allah akan menurunkan siksa kepadamu. Kemudian kamu berdoa dan tidak diterima doamu. Lalu maksud dari hadis tersebut, dalam hadis ini dijelaskan ada dua pilihan. Yang pertama, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kedua, jika tidak maka konsekuensinya ditimpa sanksi dan doa yang tidak dikabulkan. Itu menunjukkan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar adalah wajib. Kewajiban ini juga ditegaskan dalam banyak nas baik Al-Quran maupun hadis. Lalu yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Pada ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk menyeru kepada kebaikan dan menyuruh untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Karena mengajak kebajikan perlu dilakukan sebelum bersama ma'ruf nahi mungkar. Menyeru kebajikan adalah mengajak manusia untuk melaksanakan sholat, membayar zakat, menunaikan haji, melaksanakan Ramadan, berbakti kepada kedua orang tua, menyambung silaturahmi, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu barulah datang giliran perintah untuk beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, yaitu dengan mengatakan sholatlah, baik secara umum maupun khusus, menyuruh orang yang meremehkan sholat dengan berkata sholatlah. Untuk beramar ma'ruf dan bernahi mungkar dibutuhkan beberapa hal. Yang pertama, orang tersebut mengetahui apa itu ma'ruf dan apa itu mungkar. Jika seseorang tidak mengetahui mana ma'ruf dan mana yang mungkar, tidak boleh baginya beramar ma'ruf. Yang kedua, mengetahui bahwa orang tersebut meninggalkan yang ma'ruf atau melakukan yang mungkar. Maksudnya adalah tidak boleh menuduh sembarangan kecuali sudah diketahui secara pasti. Dan yang terakhir, kemungkaran yang dihilangkan tidak beralih menjadi kemungkaran yang lebih besar. Lalu yang kedua ada materi keutamaan mengajak kepada kebaikan. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa mengajak manusia kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa mengajak manusia kepada kesesatan, maka ia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis tadi menjelaskan bahwa orang yang mengajak kepada kebaikan akan mendapatkan pahala besar, sebesar pahala orang yang mengerjakan ajakannya tanpa dikurangi sedikit pun. Begitu pula orang yang mengerjakan ajakannya tanpa dikurangi sedikit pun. Petunjuk yang dimaksud dalam hadis ini adalah ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Oleh karena itu, setiap orang yang mengerjakan ilmu dan mengarahkannya kepada muridnya kepada jalan yang lurus, mereka adalah dai yang mengajak kepada petunjuk. Setiap orang yang membantu orang lain atas dasar kebaikan dan ketakwaan disebut orang yang mengajak kepada petunjuk. Sebaliknya, orang yang membantu orang lain berbuat kejahatan atau kemaksiatan adalah orang yang mengajak kepada kesesatan. Faidah mengajak kebaikan. Yang pertama, sesungguhnya mengajari manusia kepada kebaikan merupakan dari amalan atau pekerjaan para nabi. Yang kedua, keutamaan mengajari manusia dalam perkara agama mereka. Sesungguhnya barang siapa yang mengajarkan sebuah ilmu atau menyuruh pada sebuah petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang-orang yang mengerjakannya. Yang ketiga, besarnya pahala seseorang yang mengajari manusia pada kebaikan yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memujinya. Penduduk langit dan bumi memohon ampun untuknya dikarenakan kebaikan dan karena tersabarnya ilmu yang dihasilkan. Dan yang terakhir, keutamaan dakwah kepada Allah dan mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Sekian materi yang saya berikan pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.